Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini adalah video yang kedua ya. Ini adalah video untuk kelas 1. Hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama, tapi untuk masuk ke materi yang pertama ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP bahkan di SD ya. Oke, kita masuk saja langsung. Oh ya, untuk ini kalau misal video ini diputar, itu kalian sebaiknya pertama mendengarkan, memperhatikan dulu, nanti nulisnya setelah kalian memperhatikan atau melihat ya. Jadi nanti kalian menulisnya itu bisa diulang-ulang. Oke. Mungkin video ini terlalu cepat, jadi nanti kalian di pause, kemudian play lagi, pause, play lagi. Kalau kalian tidak mudeng ya diulang-ulang lagi ya videonya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama itu. Oke, di sini ya, lihat di sini materi pertama, bab pertama yaitu bilangan materi pertama yaitu bilangan real. Nih, kalian lihat ya, bilangan real, dan ini Anda asing ya, Anda asing buat kalian. Ini di SD juga ada. Dulu kan diterangkan bilangan real itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional ya kan. Tapi kita tidak perlu membahas itu, pengertian itu lebih dalam karena sudah ada di SD dan ini tidak ditanyakan di semesteran atau di mid semester. Oke, kita lanjut. Di sini ada subbab, di sini ini scanan ya, jadi kurang bagus, agak hitam-hitam. Yang pertama ini di sini ada subbab, ada subbab ya. Di sini tertulis A ya, kalau kalian nulis di buku ya. Saya tulis pakai ini aja ya, ini agak besar, saya tulis di sini A ya. Kalian tulis di buku nanti sini tulis subbab A gitu ya. Susah pakai mouse nulisnya ini. Oke, kalian nanti nulisnya di buku ini A ya, di sini A, di sini A. Kemudian operasional bilangan real begitu ya, jangan cuma operasional bilangan real, tapi ini ada sub A, operasional bilangan real. Oke, langsung selanjutnya ke contoh. Yang pertama ya, dulu sudah pernah di SD bahkan. Di sini penjumlahan pecahan ya, penjumlahan pecahan. Ingat, kalau penjumlahan pecahan 8 ini kan pembilang, 19 ini apa? 19 ini penyebut ya, pembilang atas, penyebut bawah. Nah, kalau penjumlahan sama pengurangan yang saya tandai merah ini, itu kalau penyebutnya atau bagian bawahnya sama, itu kan bisa langsung dihitung ya kan, bisa langsung dihitung tanpa harus menyamakan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Oke, di sini penyebutnya atau bagian bawahnya sama, yaitu 19 dan 19 ya. Maka nanti hasilnya mesti kan per 19. Lalu bagaimana dengan atas? Atas karena bawah sudah sama semua, berarti atas tinggal dijumlahkan, yaitu 8. 8 tambah 3 yaitu 11.
ya. Oke, paham ya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini pecahan campuran ya, ada bulat ada pecahan, berarti pecahan campuran. Kalau yang atas hanya pembilang dan penyebut, berarti pecahan biasa. Oke, yang bawah pecahan campuran pengurangan. Nah, ada beberapa cara, tapi yang saya tulis di sini dengan membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, kalian lihat kan di sini. Bagaimana sih caranya dulu? Lah, mungkin yang sudah lupa ya caranya, yaitu bagian depan dikali bawah 3 kali 3 9 ya, ditambah atas ditambah 2. Saya ulangi, 3 depan atau bulat dikali 3 yang bawah 9 ditambah 2. 9 ditambah ini tadi ya, ini 3 kali 3 9 ditambah 2 berarti 11 ya. Kalau per bawahnya ya mana depan, kalau depan per 3 ya sini per 3. Kemudian yang ini ya, yang ini sama saja, yaitu 2 kali 2 kali 5 10 ditambah 1 yaitu 11. Di sini kan 11 per berapa ya, tergantung depan. Per 5 berarti belakang juga per 5. Oke ya. Nah, kalau sudah dibuat pecahan biasa kayak gini, berarti tinggal disamakan bagian bawah atau disamakan penyebut. 3 sama 5 dibuat sama, yaitu per 15 semua ya. Masih ingat apa Anda caranya biar per 3 bisa dibuat per 15 ya? Caranya ya, ini per 15 berarti 15 dibagi 3 itu 5 kan. Saya ulangi, 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 11 itu 55. Saya ulangi ya, 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali atas 5 kali 11 yaitu 55 gitu ya. Nah, makanya di sini menjadi 55 per 15 ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kemudian yang kedua 11 per 5 atau min 11 per 5, maka di sini min juga ya, di sini min juga. Nah, per 5 per 5 di sini menjadi per 15 kayak tadi depan, berarti 15 dibagi 5 itu 3 kali 11 yang ini berarti 33. Saya ulangi, 15 dibagi 5 itu 3 kali 11 itu 33 gitu ya. Nah, kemudian karena sudah sama penyebutnya seperti atas, sudah sama penyebutnya langsung dihitung, yaitu tinggal atas kurangi atas. 55 kurangi 33 yaitu 22 ya, pernya manut dengan depan ini ya. Oke, berarti hasilnya 22 per 15 ini. Nah, rupanya ini masih bisa disederhanakan. 22 per 15 lebih besar atas ya kan, 22 per 15 lebih besar atas, makanya ini menjadi 17 per 15. Oke, dari mana ya, mungkin yang lupa 22 dibagi 15 ya, 22 dibagi 15 kan bisanya 22 dibagi 15 ya kan, ini bisanya 1 ya kan, 1 kali 15 kan 15, kurangnya berapa biar 22. 1 kali 15 ditambah berapa sih biar 22, ditambah 7, makanya ini 17 per 15.
ya. Ini satu depan ini tidak mungkin dua ya kan. Kalau misal 2 dibagi 15 sama dengan 2, kan salah. 15 kali 2 itu sudah 30 ya, sedangkan yang diminta hanya 22. Makanya 22 dibagi 15 misalnya itu 1 ya, maka di sini 1. 15 di sini dari mana ya, dari atas ini ya. 1 kali 15 baru 15, ditambah berapa biar 22, yang diminta 22 sih, berarti tadi 1 kali 15 biar 22, berarti ditambah 7, makanya hasilnya 17/15. oke ya. Nah kemudian lanjut, kok ada masalah. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Nah di sini ada perkalian pecahan ya. Pecahan apa ini namanya? Pecahan biasa ya, karena hanya pembilang dan penyebut. Nah perkalian berarti cukup atas kali atas, bawah kali bawah ya. 3 kali 5 15 nih, 4 kali 7 28. oke, berarti hasilnya 15/28. Kalau misal bisa disederhanakan silahkan disederhanakan, tapi ini sudah mentok ya. 15 dibagi 28 tidak bisa dibagi bilangan yang sama ya kan, berarti mentok. Oke, kita lanjut ke pembagian pecahan ya. Pembagian dibagi terus belakangnya pecahan. Gimana caranya? Ingat dulu di SMP, kalau pembagian belakangnya pecahan, berarti kalian harus merubah pembagian menjadi perkalian ya ini. Nah ini yang belakang kalian balik, 2-nya di bawah, yang belakang ini 2-nya menjadi di bawah, yang 3 menjadi di atas, 3 bawah menjadi di 3 atas, dibaliklah. Nah ingat ya tadi ya, pembagian menjadi perkalian, 2/3 ini dibalik menjadi 3/2. oke ya. Kemudian dihitung atas dengan atas, berarti 24, bawah dengan bawah, 9 kali 2 18. Nah 24/18 bisa disederhanakan, dua-duanya bisa dibagi 6 ya. Ini juga 18 kan bisa dibagi 6. oke, 24 dibagi 6 itu 4 ya kan. 18 dibagi 6 itu 3 ya. Nah 4/3 rupanya bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3 ya, tadi caranya kayak yang di atas. Oke. Ingat ya tadi ya, 4/3 bisa disederhanakan jadi 1/3. 1 kali 1 3, 3 tambah 1 4. kayak gitu ya. Harusnya sih masih ingat ya, ini dari SD, pelajaran SD, dan sering digunakan juga kan di SMP. Kemudian nomor 5, mengubah desimal ke pecahan ya. Ini kan desimal, gimana merubah ke pecahan? Nah koma ini, lihat koma ini ada di depan satu huruf, yaitu ada di depan satu angka ya kan. Kalau di depan satu angka berarti per 10. oke ya. Kalau depan satu angka berarti 10. Ingat nolnya 1 berarti 10. oke. Nah kalau
Kalau ini yang bawah 0,23, oh rupanya komanya di depan 2 angka yaitu 0,23 ya kan. Lalu di depan 2 angka berarti pernya itu per 100. Oke. Ya, nolnya 2 karena ini di depan, komanya di depan 2 angka, maka diibaratkan ini pernya per nolnya 2, yang nolnya 2 itu kan 100 ya. Nah berarti menjadi 23 per 100. Yang A ya 2 per 10 atau disederhanakan ya 2 per 10 semuanya bisa dibagi 2 ya kan. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Oke, kalau ini kecepatan maaf ya, bisa diulang lagi. Kecepatan bisa diulang, di pause, nulisnya di pause. Oke, play lagi. Oke, lanjut nomor 6 ya. Lanjut nomor 6. Sini nomor 6, mengubah persen ke pecahan dan desimal ya. Ini kan persen menjadi pecahan dulu, menjadi bentuk pecahan ya. Gimana caranya? Nah pokoknya ini dua-duanya, persen ke pecahan dan desimal, itu intinya dikali 1/100 semua ya. Sama lah, caranya sama ini, mengubah kepecahan dan desimal caranya sama, yaitu dikali 1/100. Oke ya. Nah yang pertama kepecahan 44% berarti diubah kepecahan caranya 44 dikali 1/100 berarti 44 per 100 ya. 40 sini berarti caranya 44 ini kali 1 berarti 44. Oke ya, karena ini per 100 makanya ini per 100 itu ya, gampang ya. Nah 44 per 100 bisa disederhanakan ya kan, dua-duanya bisa dibagi 2, harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. 44 dibagi 2, yang bawah ya 100 dibagi 2, berarti hasilnya 44 dibagi 2 11, 100 dibagi 2 25 ya kan. Nah ini sudah mentok 11 per 25. Lanjut ke yang mengubah ke desimal, caranya sama, dikali 1/100, yang ini sama ya. Nah 44 per 100, 44 per 100, 44 per 100 berarti 0,44 ya. Kalau cara bodone kan dulu kan 44 dibagi 100 nolnya berapa? Oh 2, berarti komanya ke depan 2 1 2, makanya menjadi 0,44 begitu ya. Nah nomor contoh soal yang terakhir, mengubah pecahan atau desimal, mengubah pecahan atau desimal ke persen ya, caranya sama ya. Kalau tadi persen, kebalikannya ya, persen ke pecahan atau desimal itu dikali 1/100. Kalau yang bawah dikali 100%, dua-duanya itu dikali 100% ya. Kalau diubah ke persen itu dikali 100% ya. Nah 5/8 diubah ke persen, makanya seperti ini yang saya tulis, 5/8 dikali 100% ya, berarti 5 kali 100 500 ya kan, per 8
per 8. 500 per 8 kalau dihitung hasilnya 62,5. Oke, berarti 62,5% hasilnya. Oke, kemudian yang B 4,25 kalau dibuat persen sama dikali 100% ya, dihitung biasa 4,25 dikali 100%. Ingat 100 itu nolnya kan 2, 100 kan nolnya 2, maka ini dikali 100 berarti komanya ke belakang 2 ya, jadi hasilnya 425 gitu ya. Nah, untuk materi awal seperti itu dulu ya. Ini subbab A yaitu operasional bilangan real, cukup seperti itu. Nah, nanti kalian ada tugas ya, tugas mengerjakan soal yang tentang ini ya, tentang materi ini ya, kurang lebihnya soalnya seperti ini ya. Nih dilihat, tapi nanti lihat aja di tugas ya, bagian tugas. Nah, soalnya seperti ini, ada 1 2 3 4 5 6 7 soal ya, 7 soal. Nanti pengumpulannya paling akhir sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti pengumpulan tugas itu sebelum pertemuan selanjutnya. Nanti kalau pertemuan selanjutnya atau mungkin bukan pas pertemuan itu, nanti saya share ketemunya ini berapa saja yang betul ya, biar kalian tahu mana yang salah dan mana yang benar ya. Ini nanti saya share di bagian tugas. Oke. Kayak gitu dulu ya untuk video materi bilangan real yang pertama ini. Oh iya, kemudian kalau kalian mau bertanya itu silakan di kolom komentar atau di pesan ya. Kalau ini nanti tolong di komen ya di bagian bawah video ini. Kalau kalian paham ya ketik paham, kalau kecepatan ya silahkan komen terlalu cepat Pak, begitu ya. Kalau tidak paham, kurang paham ya kalian komen tidak paham Pak, alasannya kenapa ya. Oke, tolong ini di komen video ini biar saya tahu kekurangannya di mana. Oke ya, ini adalah video materi yang pertama kali saya buat. Oke, mungkin kayak gitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.